Ya, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ponco Setiawan di channel Gedu. Kali ini saya akan membuat video podcast yang saat ini marak sekali digunakan di mana-mana. Semua orang juga bikin video podcast, semua orang bikin, ya ada yang bikin podcast juga ya. Saya kira sifatnya podcast atau video podcast ini ngalir aja kayak ngobrol begitu biasanya di apa ya ibaratnya kata itu ngomong ngalur ngidul begitu, bahas-bahas sesuatu yang ada di internet, bahas-bahas apapun yang itu nanti kalau ada muatan positifnya ya syukur alhamdulillah. Jadi ini saya bikin pakai OBS, sederhana sekali. Kemudian saya pakai webcam kameranya ini sebentar ya, panas sekali di ruangan ini. Nah ini kipasnya, moga aja nggak masuk ke mic. Saya yakin nggak masuk karena ini adalah mic dinamik. Jadi saya bikin pakai pakai OBS, dan tadi ada saya sempat menyinggung sedikit tentang kamera webcam yang itu saya beli, harganya cukup murah ya, 200.000 saja sudah bisa ngonten begini, kita ngobrol ngalung ngidul. Jadi ini bukan bukan ini durasinya bisa panjang banget. Jadi memang kadang kala itu agak membosankan apalagi bagi orang yang belum terkenal ya, apalagi orang yang biasa kayak saya ini kan tidak punya background dikenal sebelumnya. Itu kalau bikin podcast ya syukur-syukur alhamdulillah kalau Anda bisa mendengarkan atau mendapatkan sesuatu dari apa yang saya omongkan pada malam hari ini. Oke lah, jadi ini channel saya kembangkan kira-kira sudah 2 bulan ya. Saya 2 bulan. Kalau Anda melihat channel saya ini itu thumbnailnya ndak ada. Thumbnailnya ndak ada ini. Kalau saya hitung sudah ada sekitar ya mungkin 48 49 video. Tapi saya merasa di sini, oh iya, kenapa kok saya nggak ngandungan ini apa bikin thumbnail. Pertama nunggu 50 video dulu. Kalau 50 video ini sudah oke begitu baru saya geradak thumbnailnya. Karena kalau untuk urusan thumbnail itu biasanya saya juga kesulitan karena saya jarang, bukan jarang, bahkan bisa dibilang itu sulit sekali untuk urusan desain ya. Mungkin saya cari template begitu atau cari yang sudah dibikin orang tinggal ditiru. Sebenarnya gampang ya, tapi saya sendiri membatasi saya supaya ya 50 video lah coba. Kalau sudah 50 video bikin thumbnail gitu. Jadi sudah 2 bulan ini YouTube channel saya jalankan. Kalau Anda melihat di situ ada berapa itu? Ada 41 subscriber. Saya ucapkan terima kasih banyak pada yang sudah subscribe di channel ini. Terus juga saya merasa bahwa semua peralatan yang saat ini ada itu sudah sangat-sangat cukup. Bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Camcorder ada, kamera ada ya, PC juga alhamdulillah memadai, monitor juga ada, mechanical keyboard ada, mixer itu ada. Meskipun saya juga kesulitan untuk bikin mixer, tapi ternyata ujung-ujungnya nggak usah sulit-sulit sebenarnya. Kalau bisa pakai HP ya pakai HP. Kalau bisa pakai, kita punya peralatan di atas itu seperti yang saya pakai, yaitu settingan yang saya pakai, ya dikerjakan saja. Artinya bukan dikerjakan saja, ya dinikmati alat yang ada. Kalau emang ada duit beli, kalau tidak ada ya sudah manfaatkan apa yang sudah ada. Nah saya bersyukurnya itu semua alat-alat ini itu sudah saya beli sebelumnya. Dan saya jujur ya, saya itu juga ada penyakit yang banyak sekali atau menghinggapi para YouTuber pemula, yaitu pengen tampil sempurna. Artinya ya emang nggak ada yang sempurna, tampilannya sih nggak sempurna, kita ini manusia nggak sempurna. Saya beli apa aja ya itu ya, untuk memaksimalkan mixer itu saya beli, ada mic bando yang sekarang nggak kepake dan saya mau jual lagi itu di tokbang.id. Oh iya, saya ada tokbang.id di Instagram, itu adalah etalase dagangan-dagangan saya. Apalagi beli ground loop isolator. Nah, ground loop isolator ini ada cerita khusus ya. Jadi saya waktu itu mikirnya itu apa sih ground loop isolator, saya tunjukkan aja deh. Inilah ground loop isolator. Ground loop isolator.
Video sebentar, image. Saya beli yang ini. Nah, itu gambarnya yang di sini nih ya. Saya beli yang itu sesuai dengan apa yang saya lihat di website, bahwa input dari GPU, input dari PC itu saya masukkan ke mixer tapi berbunyi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut katanya pakai alat yang satu ini. Tapi ternyata suaranya malah kecil sekali, nggak ngefek ya, ngefeknya kegedean, mungkin terlalu gede lah barang yang satu ini. Karena waktu itu saya memutuskan untuk beli barang yang ini itu karena rekomendasi dari YouTube juga. Mereka bilang bahwa bentuk yang ini tidak begitu maksimal. Akhirnya saya beli yang gede, yang biasa mungkin dipakai di mobil biasanya itu. Nah, itu juga kayaknya saya jual lagi karena tidak berfungsi secara maksimal. Terus piye? Ya sudah, jalan lagi, ya wes dijual ya. Ini settingnya salah ternyata. Ya, hal-hal semacam inilah yang menghinggapi para YouTuber ataupun para pembuat konten yang saya rasakan. Dan saya nggak bohong, memang saya beli hal yang kira-kira itu kayaknya kemudian muspro gitu. Nah, akhirnya saya ya sudah wis, mungkin karena apa ya, saking mungkin ada jengkelnya juga. Akhirnya saya wis biasa aja lah, mixer ini dicolokin mic lah, kemudian nanti dicolokin USB-nya, interface USB interface-nya colokin ke PC lah. Speaker out-nya dari PC, kalau saya nge-review video-video yang ada suaranya, colokin aja di mana, di Bluetooth ini, Bluetooth speaker. Ini Bluetooth tapi tidak saya maksimalkan Bluetooth-nya. Saya pakaikan aja kabel begitu, yang simpel-simpel aja supaya nggak sulit-sulit ya. Karena emang akhirnya jadi lebih sulit untuk, atau bukan lebih sulit, lebih sibuk ngurusi device gear, ngurusi peralatan daripada membuat konten. Nah, ini yang jadi kendala utama. Wes kayak saat ini sudahlah, wes saya jalan aja yang saya punya. Dan ya jadilah konten-konten seperti podcast video, kemudian juga komentar-komentar, ada video-video berbagi pengalaman. Misalkan saya ada playlist namanya Sharing Gun, di situ itu saya masukkan di kategori video sharing-sharing. Nah, memang paling gampang itu mengomentari alat yang kita beli, alat yang kita pingini misalkan, atau misalkan kita nge-review barangnya yang kira-kira kita mau. Kalau ngomong kemauan, aslinya ya banyak maunya daripada tidaknya ya. Contohnya misalkan kalau urusan USB interface, sampean beli mixer yang ada USB interface-nya atau pilih soundcard langsung. Kalau sekarang mungkin pengennya beli Focusrite yang harganya secondnya ya. Saya lihat-lihat second Focusrite itu 1.400.000, 1.500.000, itu first generation solo, artinya satu inputan. Ya, kalau mikirin seperti itu nggak ada habisnya. Ya sudah, sekarang mixer yang Behringer Q802 USB ini saya nikmati saja, saya maksimalkan apa yang ada. Kalau saya nggak bisa gunakan, ya wis, saya cuma gunakan untuk input saja buat mic dinamik ini masuk ke mixer, kemudian dikirim menjadi sinyal dan bisa kerekam audionya. Oke, itu ya. Itu salah satu kendala utama saya sebagai YouTuber pemula, yaitu pengen beli-beli, ternyata ujung semua itu adalah amsyong, nggak bisa dipakai. Untuk urusan mic juga, mic itu saya beli banyak malahan. Maaf ya, saya bukannya show off enggak, tapi ini cerita pengalaman saja. Dan harganya nggak mahal-mahal. Ada mic mulai clip on mic yang harga 20.000, 25.000. Kemudian saya beli juga splitternya ya, beli splitter yang bentuk U seperti itu. Kayaknya ini enakan splitter yang ini dari kabelnya yang lewer gitu, karena supaya lebih enak gitu kan. Iseng aja, ternyata beli itu juga. Itu untuk HP ya.
Nah, saya padahal ada kamera GoPro, ada dipinjami teman saya camcorder. Kenapa kok nggak pakai camcordernya aja gitu loh, daripada pakai HP? Oh iya ya, gitu. Akhirnya pakai lagi untuk indoor gitu kan. Wis banyak sekali yang akhirnya terbeli dan ya juga banyak yang akhirnya tidak kepake ya, muspro, sia-sia, mubazir, tidak sesuai dengan sasaran dan tepat sasaran itu nggak sesuai. Mungkin saya kurang bisa berkomunikasi dengan komunitas ya, baiknya gimana, nggak ada yang ngarahkan ya, nggak apa-apa lah, ini adalah harga dari ngarahkan. Kembali ke mic ya, micnya itu pernah saya beli itu yang 20 ribuan clip on, kemudian saya juga pernah beli clip on merek juga lumayan sih, merek yang umum ya, Boya. Itu akhirnya saya kasihkan ke teman saya di Pasuruan, lebih tepatnya di Dwi sama waktu saya berkunjung ke sana kan, dianya lagi bikin konten nyanyi gitu, pakai aja bro, pakai ini bro, akhirnya kayak duit sampai deh. Ya wes, suun. Pernah juga misalkan boom mic itu untuk GoPro, jadi GoPro itu niatannya saya beli kecil ya, kemudian enak dibawa kemana-mana, nggak nyolok begitu kalau ada di luaran gitu kan. Nah, akhirnya saya beli dongle juga, dongelnya GoPro itu harga 700 ribu, nggak kepake beberapa saja. Mic-nya saya kasih boom mic merek Boya juga, sekarang banyak nganggurnya. Malah saya sekarang kalau misalkan saya dokumentasi, itu mic sampean, itu kamera GoPro tidak saya tambahin apa-apa, saya bawa gitu aja sama sanggup baterai 2 biji, lalu nge-shoot. Sudah saya ambil sana, ambil gambar sana, ambil video sini, seperti itu. Enggak saya kasih casing sendiri, saya beli Ulanzi dulu, saya kasih casing, kemudian atapnya di shoesnya itu, shoes apa shoe ya, katakan shoes lah, di sepatunya atas itu saya kasih boom mic, kemudian saya colokin ke dongle-nya, baru saya masukkan ke Type C-nya dari GoPro. Ternyata ya malah meributkan diri sendiri. Saya malah lah iya ngapain kayak gitu, mending kita dokumentasi di luar, kemudian kita isi dengan voice over atau dubbing, atau kita gunakan apa yang sudah kita ambil itu sebagai bahan cerita video. Saya bikin video indoor gitu kan, saya tinggal ngerangkap hal semacam itu. Wah, kebanyakan di kamera ini. Iya, banyak ya. Termasuk juga mic BM 800 itu juga saya beli. Itu juga saya mau jual lagi. Murah-murah aja, 50-60 ribu, nggak masalah. Kemudian beli lagi yang dulu itu ada electret condenser mic ya. Itu ternyata saya nggak nyadar, ternyata di kamar ini saya lupa. Ini adalah kamar yang ruang suara dari luar tuh masuk, dan akhirnya apa? Akhirnya masuk ke dalam rekaman, protes lagi diri ini kan, kok gini ya, beli mic dinamik lah ceritanya. Saya pikirnya itu beli mic bando, ternyata nggak kepake mic bandonya, settingannya susah menurut kepala saya loh ya, susah gitu. Dari sini kok beda suaranya gitu. Ya wis lah, syukurnya saya beli mic dinamik ini gitu. Wis gini aja sekarang, cari yang paling gampang aja, pakai dipegang begini, tidak usah di handle, pakai biasanya kan ada handle-nya itu ya, nggak harus pakai condenser mic. Saya lebih senang dengan dynamic mic karena sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau mungkin ruang ini kedap suara, saya akan pakai kondenser, tapi kalau ini suaranya dari luar masuk, ya sudah pakai mic dinamik yang murah-murah saja. Lama banget nih ceritanya nih. But anyway, seperti itulah ya kisah berliku-berlikunya. Sudah saya yakini, wis nggak beli-beli lagi lah. Saya masukkan itu semuanya, saya mulai proses recording itu sampean. Ternyata suara saya nggak begitu keluar lah. Ini yang amsyong. Mulai dari misalkan kalau ini ya, saya mulai pakai mic dinamik, pakai yang ini ya. Itu saya cerita jadi YouTuber. Loh, saya perlihatkan videonya nggak begitu kencang suaranya gitu kan. Akhirnya saya beli lagi itu, beli sampean. Saya perbaiki lah gimana gainnya, gimana juga ibaratnya itu low-nya, levelnya high-nya gitu. Ternyata juga nggak ketemu, ya kan? Kan susah, nggak ketemu juga. Ya wis piye maneng ya.
Ya sudah, sekarang saya balikin semua ke nol ya. Jadi low-nya itu nol, kemudian middle-nya itu nol, dan high-nya juga nol. Saya coba-coba begitu. Saya kembalikan ke settingan awal saja dah. Artinya tidak ada tambahan atau pengurangan terhadap sinyal suara yang dirubah menjadi sinyal listrik lah. Saya balikkan ke nol aja, flat aja. Nggak tahu hasilnya. Nah, hasilnya mungkin pada malam hari ini ya pakai mic ini, dan juga aturan di mixer saya nolkan semuanya ya. Jadilah mungkin seperti ini. Semoga saja suaranya juga berkenan. Jadi kalau untuk ngurusi kekurangan itu nggak ada habisnya, bro. Bahkan saya meyakini ini adalah setup yang tepat, ternyata masih ada aja ya suaranya itu kecil gitu kalau saya buka lewat HP. Semoga saja HP saya yang salah ya. HP saya yang agak rusak speaker outnya itu. Ya akhirnya saya bikin seperti ini saja. Kita ngobrol aja satu hal, dua hal, tiga hal ya, membuat podcast video yang saat ini juga sangat marak di mana-mana. Dan ya apakah sampean bikin juga, ya wes coba aja bikin, karena memang di podcast video itu lebih santai, lebih mengalir. Kita hanya bercerita pengalaman saja satu sama lain. Mungkin ada sesuatu yang bermanfaat bagi Anda dan bisa mengkabarkan kepada khalayak publik ya. Ya monggo saja. Saya sifatnya seperti itu, nyantai saja, tidak ada yang ya jangan sampai bingung-bingungi lagi. Jangan sampai bingung-bingungi lagi. Wis santai, jalan apa adanya. Nah, beberapa hal yang sudah saya siapkan di sini Anda bisa melihat ya. Di sini misalkan, nah ini rumah, bro. Alhamdulillah dana 8 juta bisa bangun rumah. Gubuk asmara ukuran 4x6. Sing penting ora kudanan. Bener, saya setuju ya, ora kudanan. Karena rumah saya yang di Peranti itu kalau hujan banjir, bro. Wah, gak karuan, rasanya banjir gak enak blas ya. Wis amburadul, atapnya bocor, kemudian banjir dari got ya. Kenapa kok banjir? Karena antara got kampung dengan rumah yang saya tempati di Peranti itu lebih tinggi gotnya. Artinya ya itu ya mesti air kan mengalir ke bawah. Plus juga jalannya tinggi-tinggi semuanya. Makanya saya berdoa semoga saja ada rezeki untuk bisa menaikkan posisi lantainya ya, diunggahno lantainya. Jadi saya melihat postingan yang satu ini seneng ya, bisa punya rumah ya. Kalau Anda melihat loh kan, cek rumahnya itu atapnya juga asbes. Atap asbes ini waduh, lebih enak menurut saya daripada atap galvalum. Karena apa? Karena suaranya itu loh, kalau galvalum ya, atap galvalum itu enggak masuk suaranya, lodak gitu. Kalau si asbes ini, asalkan tidak ada orang yang lempar ke atas, misalkan ada orang punya merpati mau menggusak merpatinya, kemudian lempar ke genteng, ke atap ya. Kalau asbes seperti ini ya gak lama umurnya, tapi kan itu kondisi eksternal tuh ya, maksudnya kondisi yang kita sendiri nggak pengen gitu ada sesuatu yang merusak asbes ini. Cuma dari segi ini, asbes ini memang kalau ngeredam suaranya itu loh, waduh, ya gak rame ya. Artinya itu enak. Maksudnya ya wis kayak genteng biasa gitu aja. Nggak ada suaranya yang lodak. Panas sih iya panas, makanya perlu dikasih namanya plafon supaya enggak panas. Dalemannya dari bambu, campuran bambu juga loh ya ini. Campuran bambu juga. Wes nyenengke lah. Nah, ini kalau saya selamat ya, karena memang tidak banyak juga orang yang sudah punya rumah. Makanya punya rumah dalam bentuk apapun nyenengke ya. Dalemannya ini. Waduh. Ada cakak-cakak yang dari bambu juga ya, dipatek dari bambu maksud saya. Tuh. Masuk ya. Ini nyenengke kalau lihat-lihat rumah-rumah gitu. nyenengke pol. Oke. Yang lain adalah dari sini nih, apa ini?
Ayam. Ini batok kelapa bisa. Kalau sekilas lihat gitu gak nyadar gitu dikira ayam kate, padahal ini adalah pohon kelapa yang dimodifikasi, di aransemen Mas Yan. Bukan di aransemen, di apa ya, diukir kembali jadi ayam. Oh, ini kelas ini ya. Loh, nggak kelihatan tadi video saya. Kelupaan, mesti kelupaan, mesti kelupaan. Nah, inilah kendalanya ya. Ini nih, tadi saya ngomongkan ini nih. Tuh, barangnya bisa Anda lihat tuh. Apa itu? Itu adalah kelapa yang diukir atau dibentuk menjadi mana itu? Ayam. Ayam. Next, kita lihat. Nah, ini Alhamdulillah pengerjaan 13 hari, semoga dilancarkan sampai selesai. 13 hari loh Pak, cepet ini menurut saya ya. 13 hari wis boto, meskipun yang di sebelah sini kok ndak ada kolomnya, yus nggak masalah ya. Mungkin mungkin apa, ibaratnya itu menyesuaikan budget atau gimana, atau memang as request, saya nggak paham. Tapi 13 hari mulai dari mondasi, ngeslup, naikkan boto, bagi saya ini bata merah juga cepet ini, cepet ya, cepet. Tinggal saya mau bertanya, ini berapa kuli berapa tukang ya. Kalau satu kuli, kalau satu tukang dua kuli ya cepet, pol cepetnya ini. Tapi kalau misalkan ya tiga kuli, tiga tukang tiga kuli, yo standar lah, standar ya. Tinggal nari berapa orang yang mengerjakan ini. Tapi 13 hari jadi, ini wis kelas dunia. Kita lihat komentarnya aja. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf Bun, mau tanya untuk pekerjaan berapa orang? Ya ini kejawab nih. Apa itu? Dua tukang tiga kenek. Oh, dua tukang tiga kenek. Ukuran berapa Bun? Ukuran 6 kali 11 Bun. Nah, Bun Bun. Bun Bun. Bun ukuran berapa Bun? Oke, di situ ditulis dua tukang tiga kenek. Ukurannya 6 kali 11. Ya, bagus loh. Dua tukang tiga kenek. Bagus banget. Nah, ini next video, ini adalah next discussion. Enggak, next apa ya, nyocot-nyocot begini. Oke. Alhamdulillah akhirnya sudah punya gubuk sendiri. Tahun 2012 lulus sekolah, merantau seorang diri. 2018 pulang kampung, nikah. Setelah nikah ajak istri tinggal di kontrakan. Tahun 2019 alhamdulillah lahir putri kami. 2020 keinginan kami terwujud, bisa punya gubuk sendiri. Walaupun dulu banyak yang meremehkan, tapi itu semua menjadi semangat untuk menggapai impian. Teman-teman di sini semoga dipermudah dengan urusan dan rezekinya. Semoga impiannya segera terwujud. Amin, 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 amin. Doa ya, doa gitu loh. Banyak sekali orang itu berdoa di Facebook, tapi kemarin itu Facebooknya down. Ini apa hubungannya? Ya nggak ada hubungannya ya. Kita itu nulis doa di Facebook ya monggo-monggo saja. Ya lebih mending lah ya daripada daripada yang lain yang misalkan doa dibatasi berapa karakter saja itu. Banyak kemarin tuh yang bully Facebook, Instagram, karena mereka satu grup, karena kemarin internetnya down atau gimana itu. Banyak yang membuli, ada yang bilang juga saya nggak pernah ke Facebook lagi gitu, karena di situ rawan ya. Kita punya teman itu bukannya sekedar teman, tapi teman dekat juga kadang itu berteman di Facebook gitu. Tapi kalau untuk Facebook ya oke lah ya, orang bilang apapun. Tapi untuk Facebook saya kira masih sangat efektif untuk mencari orang dengan interest yang sama. Misalkan permainan layang-layang, misalkan videografi, komunitas-komunitas Bitcoin ataupun ETH, miner, itu kuat Facebook kalau di situ. Iya, banyak yang mengamini ya. 2012 sampai 2020 sudah terwujud rumah. Kelas. Oke, baiklah, saya agak mengantuk hari ini. Jadi saya harus take off atau dipaksa aja ya.
Sebentar, eman ya, saya punya kopi masih belum diminum. Mungkin dikasih kopi bisa nggak ngantuk lagi ya. Ya saya minta masukannya dari kawan-kawan apabila ada masukan begitu tentang channel yang satu ini, tentang kedu ini. Kalau saya browsing kedu di YouTube keluarnya itu Temanggung. Yang asli ya, kedu yang asli. Justru kedu yang saya ini itu singkatan sebenarnya, kelas dunia tambah asli Windu gitu. Kelas dunia yang bikin orang Surabaya ya. Salam kenal buat dulur-dulur yang ada di Karisedaran Kedu, mulai Temanggung mungkin ya, Wonosobo. Salam kenal. Nama kota Kedu saya pakai. Semoga saja ndak ada hak ciptanya. Kalau mumpung nggak ada hak ciptanya, saya daftarkan. Si tak berbagi bando sih. Nah, orang bikin video podcast itu sebenarnya going random. Jadi dia ngomong aja ke sana kemari. Kalau ada yang bagus baru dipotong-potong. Ya, dipotong-potong, dimasukkan ke semua platform mulai Instagram, Twitter, Facebook ya. Potong-potong pendek seperti itu untuk menghemat waktu. Kalau bikin video utama itu kan biasanya itu butuh persiapan ya, paling enggak itu kerangka pikirannya yang mau disampaikan itu apa. Bahkan juga banyak sekali yang ditulis di Word ya. Itu untuk bisa ngomong, ataupun kalau kawas ngomong itu enggak kehilangan arah. Ada satu poin penting yang mau disampaikan ke publik dalam sebuah video, ya itu saja. Kalau bahasanya misalkan bahasanya dakwah atau misalkan ceramah agama, ya ceramah agama, nggak usah kemudian nambah-nambah yang lain, misalkan bahas rumah lah, bahas gadget, jadi gado-gado nggak masuk. Nah netizen itu banyak kan itu juga nggak suka seperti itu, gado-gado gitu, vlog gado-gado. Tapi namanya gado-gado itu saya maklumi ya, biasanya orang gado-gado itu juga pernah saya jalankan, itu sedang mencari jenis format yang sesuai gitu, yang enak bagi dia, yang kemudian juga punya views banyak gitu ya. Jadi ya dimaklumi aja kalau orang bikin channel gado-gado, tidak usah dibully lah, tidak usah ya, usahlah, enggak gitu. Mungkin saja orang yang bikin konten seperti itu gajinya ternyata 36 juta, 56 juta, kemudian saking isengnya akhirnya bikin konten. Siapa tahu, jadi dia emang nggak butuh duit dari internet karena sudah dapat duit dari kantornya masing-masing. Ada, ya udah tuh siapa tahu kan. Di Sumatera kok ya. Yuk, kita lanjut saja pembahasannya. Di saat seorang orang seumuranku sudah pada nikah dan punya anak, dia lebih fokus kerja, saya lebih fokus kerja. Untuk orang tua, meski satu atap dibagi dua rumah, ya satu atap dua rumah, menunda dulu nikah demi bahagiakan orang tua. Waduh, kelas dunia. Ya, ini adalah gambar mungkin saja. Ini gambaran renovasi rumah dari yang posting ini, bagus loh ya. Itu plafonnya ini ngetrap begini. Kelas dunia ngetrap koyo ngene rek. Lampunya ya nyenengke gitu loh, karena memang rumah ini kan ya kebutuhan dasar setiap makhluk yang bernama manusia. Ya kita bikin rumah atau beli rumah atau apapun itu mau nggak mau, kalau bisa ada rezeki beli rumah, kalau misalkan ya pas-pasan beli tanahnya dulu gitu. Kalau emang wis gak ono maneng wis ngekos piye maneng ya, ngekos. Jadi tempat tinggal ini mau nggak mau penting sekali, apalagi untuk orang tua ya. Saya terima kasih sekali ini postingannya ya. Moga-moga saja itu kan banyak yang mendoakan. Nah inilah Facebook ya, banyak yang mendoakan tuh. Banyak yang mendoakan.
Senengnya begitu, kuat kalau komunitasnya itu kuat. Minta doa aja didoain. Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah bawahnya tulisan Al-Fatihah gitu. Di Facebook semacam itu. Dan memang pemainnya biasanya generasi-generasi awal yang tahu internet di Indonesia ya, tahun 2000, 2001, 2002 gitu, 2004. Bapak-bapak lah ibaratnya. Tapi meskipun begitu, jangan ini bro, apa namanya, jangan diremehkan. Facebook itu kuat itu kalau urusan untuk apa, interestnya ya, yang orang-orang grup yang satu grup yang punya kesamaan ini minat gitu, kuat itu. Next, instalasi listrik. Alhamdulillah di rumah ada alat ini ya. Kalau kesetrum rasanya seperti kena memantik korek api, 1 detik saja. Ayo pasang ELCP demi keamanan rumah kita. Schneider. Yo, ini bukan iklan tapi masuk juga ini ya. ELCB, Earth Leak Circuit Breaker, pemutus jika ada konslet fasa ke bodi atau netral, sehingga orang aman dari sengatan listrik. Ya, oke, bagus, top. Ya, saya gabung grup ya. Kok gini warnanya? Udah nggak bisa dipencet ya? Gimana yang mas? Ya, ada apa ini? Baiklah, itu saja yang mungkin bahasan-bahasan utamanya ya. Agak ngefek ini ngantuknya ini. Setelah minum kopi. aduh. Jos wis top markotop ya. Saya bahas-bahas rumah begini kenapa sih Mas Bro? Karena moga aja ya sebelum bisa buat beli ya kita berdoa dulu dengan cara bahas-bahas seperti ini. Enggak bukan itu, maksudnya bukan itu. Karena saya sendiri suka dengan bangunan, itu saja. Ngelihat rumah yang rapih, besar gitu, senengnya minta ampun bagi saya. Dulu itu pernah, kalau kita yang bergerak di dunia apa ya, ecek-ecek lah, ibaratnya dunia penipuan, kalau saya bilang MLM. Nah itu dulu saya pernah kejerat itu gara-gara temen juga. Masuk ini kelas dunia ini. Oh iya dah, akhirnya sedaftar. Hancur bangsat. Kuro kandas temen yang nawar-nawarin MLM itu. Teman-teman ini wes itu gak masuk pol wes. Saya sampai minta maaf itu yang sudah daftar itu ya. Waduh janganlah. Itu udah lama itu. Itu sebelum saya ke Papua itu. Ketika saya masih kuliah itu tahun 2009 lulusnya itu. Ya sekitar tahun 2004 sampai 2009, 5 tahun ya. Tapi sejak saat itu sampai sekarang wis janganlah. Kalau sampean kayak masih nawar-nawarkan itu wis ndak usah ya. Mending dimareni dan jangan diteruskan. Karena kasihan, satu menghabiskan umur. Nggak habisin umur itu. Yang kedua itu juga angel suksesnya itu loh. Gimana sukses bareng itu? Ya iya sih kerja tim. Cuma ya timnya itu nggak bengkak badannya sampai jutaan gitu. Ndak, timnya ya paling berapa biji orang loh bro. Untuk bentuk tim itu nggak ewon gitu. Emang mau gerakkan negara. Yang butuh ya apa ya, tim ya, bukan hanya pegawai pemerintahnya saja tapi juga rakyatnya kan enggak. Back again ya. Kita bikin video podcast yang santai-santai ya. Memang tidak terstruktur. Bahasanya murni tentang apa. Namun saya nanti akan potong-potong ini dan saya distribusikan di beberapa tempat kayak Instagram gitu kan, video-video pendek seperti ini. Biar sekali jalan 2-3 pulau terlampaui. Ya. Baiklah, bahasanya itu saja.
Saya ada mungkin materi-materi yang lain nanti mungkin dibicarakan setelah saya tidur. Sudah jam 9 malam, ini waktunya ngantuk sekali. Dari tadi itu saya sempat di awal-awal video ini ngomong sambil aslinya tekluk-tekluk lah asli nih, tapi semangat ya. Semangat. Memang video itu harusnya dilakukan dengan semangat begitu ya. Ngomong itu tegas atau misalkan nyenengki, kalau orang ngomong itu ngomongnya itu semangat juga. Waduh kan. Semangat gitu. Ketularan MLM nih mas. Enggak sama sekali enggak. Karena saya yakin sekali bahwa semangat itu menular ya. Menular banget. Kalau kita enak ya, apa ngomongnya juga apa semangat gitu. Waduh, muka yang hancur sama pakaian yang nggak rapi bisa dimaafkan gara-gara mungkin kita ngomong dengan semangat gitu. Gitu. Baiklah, nanti ya dilanjut setelah nanti sudah setengah jam lebih. Terima kasih di video podcast yang saya bilang pertama ini. Bagi saya, channel saya ya. Ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.